datang. Mari sambil menikmati snack. Kita berada di suasana tahun ajaran baru, baik yang berada di pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi. Berhasil tidaknya ini juga ditentukan oleh keluarga. Dan keluarga itu kalau merenungkan nyanyian tadi, intinya ada di wanita, di ibu. Maka WK sebagai ormas, baik kalau merenung apa yang bisa dibuat untuk membantu keluarga-keluarga supaya keluarga-keluarga itu merasa disertai di dalam menyertai putra-putrinya dalam hal pendidikan. Mau lewat kegiatan apa terserahlah. Yang penting adalah minimal kita harus punya usaha untuk ikut serta. Karena apa? Karena banyak yang ternyata mengalami kesulitan. Saya bersyukur karena di paroki ini sangat mudah ketemu dan ngobrol, tak terkecuali dengan mereka-mereka yang ada di pendidikan dasar, anak SD. Saya bersyukur bisa ngobrol dengan anak-anak yang agamanya macam-macam. Saya berkesempatan ngobrol dengan yang agamanya Katolik, yang agamanya Islam, yang penghayat, yang Kristen. Dan ternyata tidak sedikit yang merasa terganggu konsentrasinya dalam belajar karena HP. Saya tersentuh sharing dari seorang anak. Ini tidak dari Katolik. Sharingnya adalah orang tua itu hanya memberikan kesempatan kepada anaknya untuk main HP 1 hari 2 jam. Nah, mungkin juga baik kalau ada keberhasilan sederhana kecil yang sebenarnya itu sangat bermanfaat kalau kita bagikan kepada yang lain. Jadi kita mau berbagi bagaimana membantu keluarga yang anaknya itu sekarang ini nggak sedikit yang terganggu dengan HP. Nah, mungkin kita bisa ikut serta di sana membantu dengan sosmednya, mungkin juga kalau ada obrolan yang non formal atau mungkin juga ada kegiatan. Yang jelas pendidikan ini penting. Saya itu nggak pernah bosan merenungkan lagunya anak-anak sekolah, yaitu Pelajar Pancasila. Lagu Pelajar Pancasila kalau direnungkan itu luar biasa, itu sangat bermakna. Mudah-mudahan WK sebagai ormas di awal tahun ajaran baru ini juga memperlihatkan kepedulian sosialnya. Karena lagu tadi juga mencerminkan bahwa wanita Katolik itu ternyata berjiwa bekerja, tujuan utama menolong sesama, termasuk di bidang pendidikan. Itu kalau dikaitkan dengan sekarang ini ya, suasana tahun ajaran baru. Saya tadi ke Totombok. Saya merasa masih rapuh, maka seminggu sekali ke Totombok sendiri. Nah, tadi pas mau ke Totombok saya mampir di Elis. Saya tanya anaknya kapan masuk kuliah. Masih September. Lalu saya mengatakan, ini anaknya ada nggak? Lagi ke temen. Tolong sampaikan, saya kepengen ketemu teman-temannya dan anaknya sebelum mereka berangkat. Pulang dari Totombok saya lewat banyak anak. Terus saya bilang, saya meluangkan waktu. Nanti kita cari waktu ya, yang mau pada kuliah kumpul. Nanti saya akan mendoakan, akan memberkati sebelum kalian berangkat yang mau kuliah. Mau di mana dan kapan silakan nanti dirembuk.
Ini cara saya ikut memberi perhatian di bidang pendidikan. Karena saya kan sering mendengar, ini orang tuanya tahunnya kuliah ternyata dolan. Kasihan kan? Kita mudah-mudahan disertai lagu Mars tadi, apa yang bisa kita buat, kecil-kecilan gak masalah. Yang penting adalah kita tunjukkan bahwa kita juga punya kepedulian terhadap masyarakat, terhadap keluarga di bidang pendidikan, minimal dengan memberdayakan kebaikan yang kita ketahui. Saya tadi cerita, salah satu kebaikan yang saya jumpai adalah anak muslim yang sharing. Orang tua saya itu melarang saya bermain HP lebih dari 2 jam. Itu ditaati. Ini kan hal bagus. Saya nggak masalah belajar yang bagus dari anak kecil yang agamanya berbeda, nggak masalah. Waktu saya Cibunut juga saya bantu di sana. Gereja itu punya perhatian yang besar terhadap pendidikan. Maka stasi ini juga harus memikirkan apa yang mau dibuat. Lalu saya memberi inspirasi. Saya minta ke anak-anak yang ada di SD, SMP, SMA. 2 minggu yang akan datang semua harus menyerahkan kepada saya secara tertulis jadwal belajar dan makan malam di rumah. Ini juga cara sederhana yang bisa saya lakukan untuk memberi perhatian di bidang pendidikan. Karena banyak keluarga yang mengalami kesulitan, yang berarti banyak keluarga yang memang perlu dibantu, begitu juga anaknya. Saya mintanya sederhana saja. Itu nanti akan saya bagikan ke para pengurus untuk melihat, ini harus kita pantau apakah jadwal belajarnya dipatuhi atau tidak, dan ketika mereka melaksanakan jadwal ini, ketika mereka belajar, apakah konsentrasi atau tidak, apakah sambil main-main atau tidak. Sederhana, saya hanya berbagi inspirasi saja. Karena gereja itu punya perhatian besar di bidang pendidikan, dan WK itu kan juga miliknya gereja, ya kan? Ormas, tapi itu ormasnya gereja, itu milik gereja. Maka gereja yang punya perhatian besar di bidang pendidikan harus kita hadirkan. Apalagi di sini itu kan ada beberapa yang sehari-harinya memang di bidang pendidikan. Sekali waktu kita bisa juga mendapatkan sharing dari yang sehari-hari di bidang pendidikan. Anak-anak sekarang itu seperti apa sih, supaya kita mendapatkan bahan untuk berbuat. Semoga kalau dalam lagu dikatakan wanita Katolik berjiwa bekerja, tujuan utama menolong sesama. Nah, pertolongan kita di bidang pendidikan itu juga nyata, meskipun kecil-kecilan.